Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali channel Pak Ismail untuk belajar IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, bio dan teknologi. Bio atau bio artinya makhluk hidup. Teknologi rekayasa, ilmu tentang teknik. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, pengertian dari bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari teknik atau rekayasa makhluk hidup. Dalam hal ini kita menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk membuat produk atau jasa yang dibutuhkan bagi manusia. Jadi di sini batasan bio atau makhluk hidup dalam bioteknologi adalah mikroba, mikroorganisme, yaitu jenis kelompok bakteri dan jamur. Mungkin anak-anak bertanya, kenapa yang digunakannya adalah bakteri dan jamur? Karena mereka memiliki dua kelebihan. Yang pertama, bakteri dan jamur ini bekerja dengan secara fermentasi. Ke depan nanti Bapak terangkan tentang fermentasi, yaitu reaksi enzimatik di mana pernapasan bakteri atau jamur itu tanpa menggunakan oksigen atau kondisi anaerob, sehingga dapat mengubah substrat, bahan dari kompleks, menjadi yang lebih sederhana. Yang kedua, bakteri dan jamur selnya itu sifatnya sederhana, mau yang uniseluler atau sendiri ataupun membentuk koloni relatif sederhana. Nah, karena bentuk selnya sederhana, ini bisa kita rekayasa gen-gen dan DNA-nya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa penggunaan mikroorganisme jenis bakteri dan jamur yang biasa dipakai dalam bioteknologi. Oke. Nah, aplikasi bioteknologi di abad sekarang sangat-sangat luas. Semua berbagai bidang bisa menggunakan sentuhan bioteknologi ini karena memang sangat aplikatif, sangat aplikatif dari mulai bidang industri, bidang pangan, bidang pertanian, semuanya. Tapi dalam pembahasan kita kali ini, kita hanya membahas untuk bidang-bidang yang cukup banyak dibutuhkan umat manusia, yaitu bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan forensik. Seperti itu. Nah, bioteknologi sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama bioteknologi konvensional atau tradisional. Yang kedua adalah bioteknologi modern. Mana yang paling baik? Dua-duanya baik. Karena penggunaannya tergantung dengan teknik dan keperluannya. Bukan berarti yang konvensional atau tradisional itu yang kuno, yang modern yang terkini. Ini dua-duanya bisa diterapkan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, kita harus tahu apa perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Di sini Bapak mencatat ada 4 konsep dasar untuk perbedaannya, Oke. Yang pertama, bioteknologi konvensional ini menggunakan agen hayati. Jadi mikroorganisme yang tadi kita gunakan itu disebut agen hayati, yaitu bakteri dan jamur, melalui proses fermentasi. Ini ciri dasar dari bioteknologi konvensional atau tradisional. Sedangkan yang modern ini menggunakan rekayasa genetika. Apa itu rekayasa genetika? Jadi teknik dengan merekayasa gen-gen suatu makhluk hidup, yaitu dengan teknik DNA rekombinasi. Nanti hasil makhluk hidupnya dinamakan transgenik. Ke depan nanti kita bahas ini. Oke. Yang kedua, bioteknologi konvensional ini membutuhkan waktu lama. Contohnya pembuatan tempe, pembuatan tapai, nggak bisa sekali jadi Paling tidak membutuhkan waktu 2 hari atau 3 hari. Sedangkan bioteknologi modern karena menggunakan peralatan yang canggih, waktu yang dibutuhkan relatif sangat cepat dibanding dengan konvensional. Yang ketiga, hasil untuk bioteknologi konvensional ini tidak dapat diprediksi. Kenapa? Karena mendasarkan pada kerja fermentasi dari agen hayatinya, bakteri dan jamur Orang membuat tempe, membuat tapai, kadang baik, kadang kurang seperti itu, tergantung banyak faktor Bisa bahannya, bisa faktor lingkungan Jadi hasilnya tidak dapat diprediksi walaupun banyak digunakan Sebaliknya untuk bioteknologi modern ini hasilnya dapat diprediksi.
sangat presisi gitu ya, karena dikerjakan di lab yang canggih gitu kan, sehingga hasilnya sangat baik dan sangat mudah diprediksi ya, seperti itu. Dan terakhir, bioteknologi konvensional atau tradisional ini biaya yang dibutuhkan relatif terjangkau ya. Sebaliknya, bioteknologi modern memerlukan biaya yang lebih mahal karena dia dikerjakan di lab canggih. Seperti itu ya. Nah, bioteknologi konvensional dan modern dua-duanya bisa diaplikatifkan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu saja pembahasan Bapak. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami dengan baik. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.